Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardelia Salsabari dengan NPM 4552100092. Kali ini saya ingin mempresentasikan semua program-program fisika yang telah saya buat dari semester 2 ini pada pertemuan 1 sampai 13. Untuk yang pertama, itu ada satuan besar. Soal yang saya dapatkan adalah seorang siswa ingin mengetahui berapa lama waktu dalam satuan sekon. Jika waktu yang diketahui adalah 2 jam, tentukan waktu tersebut dalam satuan sekon. Baik, selanjutnya di sini ada sebuah program dan juga CMD yang sudah muncul. Jadi pertama kita akan masukkan dulu tadi yaitu 2 jam yang kita butuhkan. Maka dari itu hasil yang didapatkan adalah 7.200. Oke, selanjutnya ada gerak satu dimensi. Cynthia menjalankan sepedanya ke puncak bukit untuk mengikuti pelatihan Ayo di Pala dan ia mencapai puncak bukit dengan kecepatan 7,5 meter per detik. Setelah itu, dia menuruni bukit dengan percepatan 0,50 meter per detik selama 20 detik. Berapa jauh ia telah menuruni bukit selama selang waktu? Nah, ini bentuk dari programnya lagi. Di sini kita disuruh memasukkan atau menginput kecepatan awal, percepatan, dan juga waktu. Nah, dari soal sendiri untuk kecepatan awalnya yaitu 7,5 meter per second dan percepatan awalnya yaitu 0,50 meter per second. Lalu waktunya adalah 20 detik. Akhirnya jadilah jarak yang ditempuh 250 meter dikarenakan kita menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T kuadrat. Oke, selanjutnya masuk ke gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebuah proyektif ditembakkan dengan kecepatan awal 150 meter per detik pada sudut 30 derajat di atas horizontal dari atas tebing setinggi 75 meter. Hitung total waktu di udara. Ini bentuk programnya. Kita harus menginput lagi kecepatan awal, setelah itu sudut, dan juga tinggi tebing. Untuk kecepatan awalnya 150, setelah itu sudutnya itu 30 derajat, dan tinggi tebingnya itu 75 meter. Total atau hasil waktu yang didapatkan di udara itu ini dia, 16,2321 detik. Selanjutnya, next ada gaya, yaitu sebuah peti kayu bermassa 60 kg didorong oleh seseorang dengan gaya 800 Newton ke atas sebuah truk menggunakan papan yang disandarkan membentuk bidang miring. Ketinggian bak truk tempat papan bersandar adalah 2 meter dan panjang papan yang digunakan adalah 2,5 meter. Jika peti bergerak ke atas dengan kecepatan 2 meter dan gravitasinya adalah 10, maka tentukan koefisien gesek kinetik antara peti kayu dengan papan. Oke, ini bentuk programnya. Di sini kita akan memasukkan atau menginput massa peti kayu, lalu gaya dorong ke atas, setelah itu tinggi dari si bak truknya, panjang papan, dan juga percepatan benda, lalu gravitasinya. Nah, hasil yang didapatkan itu ini dia hasilnya. Jadi pertama-tama kita disuruh hasil perhitungannya ini. Jadi pertama-tama tuh kita harus mencari ininya dulu guys. Gaya gaya gesek kinetisnya. Setelah kita dapatkan hasil dari gaya gesek kinetis, nah itu tuh menggunakan rumus F min dikurang M dikali gravitasi sin theta dikurang M dikali A. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil dari si gaya mm, gaya gesek kinetis, kita akan masuk ke dalam koefisien gesek kinetisnya dengan rumus FK dibagi dengan N. Maka hasil yang didapatkan ini dia. Ini gaya normalnya. Setelah itu dibagi dan hasilnya ini. Oke. Selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Seekor lebah mendengung dengan taraf intensitas 100 dB. Jika ada 1000 lebah mendengung, hitung taraf intensitasnya.
bentuk dari codingannya seperti ini. Dan kita akan menginput dB-nya itu 100 dB dan hasil dari tarak intensitas totalnya adalah 130 dB. Selanjutnya, gelombang cahaya. Seekor ikan koi hidup di dasar kolam sedalam 1.500 cm diisi dengan air yang indeks biasnya itu 1,52. Hitung sudut relatif terhadap normal ikan koi apabila harus menengadah ke atas menuju permukaan air untuk melihat ani yang duduk di pinggir kolam. Dan ini bentuk programnya. Kita harus menginput indeks bias air dan juga bias udaranya. Kita masukkan 1,5 dan bias udaranya adalah 1. Setelah itu akan muncul hasil dari si sudut terhadap normalnya. Nah, itu menggunakan rumus yang dimana sin theta itu kita harus mencari sin tetanya dulu di mana eh, N udara dibagi dengan N air. Maka hasilnya yaitu hasil dari sin theta tadi dikali dengan N udara dibagi dengan N air. Selanjutnya masuk lagi ke gelombang rambat. Soalnya adalah sebuah tali dengan panjang 6 meter, ujungnya digerakkan sehingga membentuk dua puncak dan dua lembah. Waktu yang diperlukan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah adalah 1,5 sekon. Hitunglah kecepatan gelombang tersebut. Bentuk dari program seperti ini. Kita harus menginput dulu. Panjang talinya yaitu 6. Setelah itu jumlah gelombangnya adalah 2. Lalu periode waktunya 1,5. Maka hasilnya adalah 3. Untuk panjang gelombang sendiri yaitu 3 meter dan kecepatan gelombangnya itu 2 meter per second. Oke, selanjutnya itu ada gelombang berjalan dan resonansi. Hitung frekuensi dawai apabila panjang dawai 50 cm dan kecepatan dawai sebesar 100 meter per detik. Ini bentuk programnya. Kita input dulu si panjang dawainya yaitu 50, lalu kecepatan dawainya itu 100, dan jumlah gelombangnya itu 1. Maka hasilnya si panjang dawai ini akan dikonversikan dari cm ke meter. Setelah itu kecepatan dawainya ini 100 tetap. Setelah itu jumlah gelombangnya 1, panjang gelombangnya 0,50, dan frekuensinya yaitu hasil yang didapatkan 200 Hz. Oke, selanjutnya osilasi. Ayunan sederhana dengan panjang tali L sama dengan 0,4 meter pada sebuah dinding jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per detik periode ayunan. Berapa periode ayunannya? Nah, kita masukkan dulu, input dulu dari si tali, panjang tali, lalu gravitasi bumi, panjang talinya 0,4, dan gravitasi buminya itu 10. Maka hasil yang didapatkan adalah 1,256 sekon. Oke, selanjutnya kita masuk ke gelombang tali dan bunyi. Soalnya diberikan sebuah persamaan gelombang Y sama dengan 0,50 cos 10 T ditambah 2X meter. Hitung tatapan gelombang dan cepat rambat gelombang. Kita input dulu dari si frekuensi sudutnya yaitu 10 dan tetapan gelombangnya itu 2. Maka hasil perhitungannya tetapan gelombangnya jadi 2 radian per second dan cepat rambatnya menjadi 5 meter per second. Selanjutnya superposisi. Diketahui panjang gelombangnya 60 meter dengan nilai N sama dengan 10. Nilai 60, nilai A-nya itu 60 dan waktu 20 detik. Hitung nilai X apabila sin KX sama dengan 0. Kita input lagi. Panjang gelombangnya itu 60, lalu nilai N-nya itu 10.
nilai omeganya itu 60, dan nilai amplitudenya 60, serta waktunya 20. Maka hasil dari nilai K-nya itu 0,10472, sedangkan nilai X-nya 300 meter. Efek Doppler. Hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan kondisi pendengar menjauhi sumber bunyi apabila cepat rambat bunyi di udara sebesar 360 meter per detik dan kecepatan pendengar sebesar 60 km per jam dan kecepatan sumber bunyi adalah 6 meter per detik serta frekuensi sumber bunyi sebesar 5 Hz. Ini dia bentuk dari codingannya lagi atau programnya lagi. Kita masukkan dulu si cepat rambat bunyinya itu 360, lalu kecepatan dengarnya 60 km per jam. Selanjutnya kecepatan sumber bunyi yaitu 6 meter per second serta frekuensi sumber bunyi yaitu 5 Hz. Untuk kecepatan pendengarnya kita ubah dulu, konversikan kilometer per jam menjadi meter per second, hasilnya 16,6667. Selanjutnya frekuensi yang didengar hasilnya menjadi 484,934. Selanjutnya kita masuk ke gelombang kejut. Soalnya kecepatan pesawat 25.000 km per jam dan kecepatan suara dalam pesawat 5 meter per detik. Hitung bilangan match dan berdasarkan jawaban Anda. Ya, tentukan wilayahnya juga. Baik, ini dia bentuk dari si codingan itu, di mana kita input dulu kecepatan pesawatnya 25.000, selanjutnya kecepatan suaranya 5, maka hasil dari kecepatan pesawat dikonversikan dari kilometer per jam menjadi 6.944,44 meter per second. Lalu bilangan match-nya itu hasilnya jadi 1388,89. Nah, wilayah yang kita dapatkan yaitu yang kita tentukan menjadi hypersonic. Dan selesai. Oke, sekian presentasi tugas fisika dari dari pertemuan 1 sampai 13 yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.